Tuh. Yang kedua kalau saya dibilang sebagai apa penasehat, pembimbing atau apa itu bukan, tapi posisi saya ini sebagai jembatan menjembatani. Ya, nasibnya jembatan ini sudah seperti ini. Jembatan itu kalau rusak kan yang lewat pasti marah. Tapi kalau udah baik orang lewat pasti ditinggalkan. Ya, jembatan Itu nasibnya. Tapi tidak apa-apa, kita terima jadi jembatan. jadi wasilah. Jadi kita tidak usah menganggap di antara kita ada yang lebih atau yang kurang, karena niat kita bersama-sama adalah menata diri kita masing-masing, kita bersama-sama. Tidak ada apa namanya. Dan kenapa kita ada aktivitas semacam ini kan diantaranya kita melihat ya kemungkinan di lingkungan kita masing-masing itu ada keinginan kegiatan khususnya hari santri. Ini harapan kita mudah-mudahan menjadi momen untuk kedepannya kita bisa membangun jaringan, karena saat ini yang paling perlu kita bangun itu adalah ini, bagaimana kita bisa membangun jaringan kebersamaan, karena kecenderungannya akhir-akhir ini kan orang ini maunya dibikin kotak-kotak kan. Nah, mungkin kita tidak usah ngomong banyak lah, mungkin kayak Pak Iwarsan, Pak Bapak-bapak mungkin sudah tahu lah, organisasi kan banyak. Alhamdulillah melalui kawan-kawan ya kita bisa membuat gerakan seperti ini, dan saya pikir kalau yang dilaporkan tadi biayanya berapa itu? 18 juta sekian. Kalau saya prediksi itu lebih 50 juta itu kalau diuangkan semua. Karena tenaga. Dan yang kedua kita bersyukur dan kita bisa buktikan ternyata kita bisa membuat semacam syiar kegiatan yang tidak pakai biaya besar, ternyata bisa kan. Nah ternyata yang bisa ya sampean-sampean kan. Kayak mengenai mulutkan yang kelompok telu kurangnya undangan kan wajan dibikin Kakak 3.000 undangan, terus berapa ratus proposal, 5 melibatkan berapa desa, 4 desa, yang hadir berapa, 5.000 lebih. termasuk saat sepeda motor ini. Oke. Nah, Full lapangan 5.000. ya itu. Tapi ternyata gabungan orang-orang pinggiran kayak kita bisa bikin kayak gitu, berapa ribu orang yang datang, berapa ribu yang terlibat, dan biayanya hanya berapa itu? 18 juta. 18 juta, yang 15 juta kan anak duitnya itu Pak. Iya. Bosnya megap-megap ini. 15 juta itu hanya tulisan. Nah, kalau dikruskan yang nilai keluar itu hanya berapa itu? Ya 3 juta sekian. Nah itu. Nah yang pengorbanan nilai yang terbesar itu apa? Keikhlasan sampean-sampean. Dan saya dengar hari ini, mungkin dulu orang tidak memperhatikan, ternyata sekarang orang baru terkejut, ternyata orang yang dikira seperti ini itu ternyata justru punya potensi yang besar. Ini yang patut kita syukuri. Nah, jadi kalau saya, harapan saya sebagai jembatan ini sebagai momen untuk selanjutnya kita bisa membangun kebersamaan lintas paguyuban ini, sehingga bisa apa namanya, ya kita ikut bisa berkiprah lah untuk menghidupkan nilai-nilai Islam di lingkungan kita masing-masing. Walaupun kita bukan badan otonom dari Nahdlatul Ulama, tapi kita kan paguyuban. Paguyuban, harapan kita ini bisa istiqomah. Jadi kita bersyukur sudah bisa berjalan, dan dengan harapan mudah-mudahan apa yang sudah kita mulai ini nanti bisa berkelanjutan. Nah, mungkin nanti sambil ngobrol-ngobrol, ini kemarin di mana, di Pule kan, nah mungkin nanti giliran berikutnya kita di mana kan gitu. Nah, terus yang kedua yang ingin kita sampaikan, nah,
kebetulan kita juga mencoba membangun jaringan. Ya kita tidak menafikan adanya para tokoh kiai ulama yang ada di lingkungan kita, tapi namanya manusia ini kadang-kadang ya gampangannya gini aja loh, ini semuanya kan sudah punya istri loh, sebagian besar. Rutin ditambah. Tapi karena saking lamanya kumpul dengan istri, kira-kira hari ini melihat istri orang dengan istrinya sendiri kira-kira lebih pantas mana? Jujur lah, jujur. Jadi Barokin tetap jujur mau tutup tangga sing hijau. Makanya semprotin mati. Aku meneh. Si Bawarno siapa Kalau bahasa kampung itu nyawang bojone dhewe karo nyawang bojone tanggane kira-kira lebih ketok menarik bojone tangga atau bojone dhewe. Jujur. Itu kan watak manusia, itu manusiawi kan gitu. Nah, termasuk dalam kegiatan ada kegiatan-kegiatan event-event tertentu biasanya kan mengundang apa namanya. Di sini banyak kiai, kenapa kalau mengundang kok kiai dari luar? Itu wajar kan gitu. Usaha yang wajar karena itu apa? Untuk memberikan gebrakan semangat kepada lingkungan yang ada. Nah untuk dalam hal itu saya mencoba menjembatani kegiatan untuk yang selanjutnya, ya, terutama dengan siapa namanya Mbah si Ani, Gus Rifki kemarin, ya. Kan kebetulan beliau ini juga apa namanya punya binaan orang-orang pinggiran kayak gitu. Nah, kemarin ada selapanan di mana Silowo sudah mulai, terus di mana di Pule mulai. Nah syukur-syukur mungkin nanti supaya tidak bosankan itu bisa kan ada sekarang komunitas yang dimulai di mana Majuwiri, Bauju, mungkin di Klopo Telu misalnya. Jadi nanti kan bisa apa namanya liling. Jadi selapannya tidak hanya di satu tempat, tapi mungkin satu tempat kalau ada 4 tempat di dalam 1 tahun kan dapat giliran 3 kali. Misalnya 4 kan 3 kali. Nah itu diantara bagaimana supaya kita tidak cepat bosan. Karena ini kan ibaratnya lagi semangat-semangatnya kan wajan. Lagi semangatnya ibarat kapal mau berangkat ini kan baru lepas apa namanya? Lepas tali. Biasanya orang naik kapal lepas tali sewenang gitu. Tapi ketika di tengah laut nanti ada gelombang ini apa mampu apa enggak kita belum tahu ini. Yang kuat kemudian kelihatan. Makanya dari awal kita bismillah, kita tidak usah terlalu pengen yang wah, tapi kita melakukan niatnya kita untuk berbenah diri. Terus pokoknya mau waktu terus saja gitu. Dengan harapan bisa istiqomah. Nah, itu diantaranya. Makanya ya mungkin ini Mbah, saya sering ditanya apa namanya ini, santri kalem itu simbolnya kan apa namanya? Kalau ganti Bukan ada sambal kalongnya itu. Ada kalong. Ini kok. Nah, itu kan angka akar 313. Ya, sebenarnya itu maknanya itu. Dan kita temuan justru di sampean-sampean ini semangat 313 itu ada. terang dadar. Jadi artinya apa? Yang akan membuat kita bisa eksis itu adalah ketulusan dan keikhlasan kita. Itu makanya simbolnya 313 itu kan 313 pasukan bisa melumpuhkan lebih dari 1000 pasukan. Yaitu kekuatannya di mana? Di keikhlasan dan ketulusan kita. Itu. Nah, kemudian ada akar. Ini kita sampaikan dah ya. Nah, akar ini tempatnya kan di dalam. Jadi kita gerakan kita kayak gini, kita nggak usah mikir, Kelihatan. nggak usah mikir yang kelihatan. Artinya kalau misalnya ada pohon itu berbuah, biasanya dipanen apanya? Buahnya. Dijual jadi duit? Buahnya. Kalau rindang tempat bernaung, buahnya. Kemudian kalau misalnya orang senang menyanjung ya disanjung. Ada orang yang pernah berpikir akarnya.
Enggak ada. tinggal Tapi yang berjuang siapa? Akar. Akar. Nah, kita kalau bisa jadi akar. Jadi tidak usah kita mikir entah ini, tidak usah, yang penting kita gerak karena niat kita kenapa? Mungkin di hadapan manusia kelihatannya sepele kecil, tapi kan yang kita cari adalah nilai yang ada di hadapan Allah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin, mohon maaf kawan-kawan yang di sini, saya ngomong kayak gini bukan tidak ada bukti, karena komunitas saya itu juga banyak yang seperti itu. Dan ternyata mereka menemukan keberkahan hidup, ketenangan itu justru dengan apa namanya? Aktivitas kita yang seperti itu. Karena kita juga tidak yakin kalau misalnya kayak Mbah Rudin. Bajianto Mbak Cicianto misalnya kan munggah khotbah nih, saya bikin juga Awal-awal. ibaratnya kan manggung di atas panggung kan ceramah mungkin ya gelap. tapi kan gunung gitu. Ya, mungkin salah satu ini mohon mudah-mudahan kita ini bisa apa namanya istiqomah. Orang bisa berubah itu bukan hanya karena ceramah. Orang itu kadang-kadang tidak bisa berubah itu bukan hanya karena apa, tapi orang itu kekuatannya bisa berubah dengan contoh. Dengan contoh. Nah, kita ini kan tidak ngomong, tapi kita gerak. Nah, buktinya kayak ini ceritanya Mbah Hamid. Hanya dengan kegiatan kayak itu, tidak usah ngomong, orang itu tidak usah diuber-uber kon jamaah. Mereka datang dengan sendirinya ke musola. Orang asalnya anti karo wong sembahyang, saya malah ikut mendukung. Kan tidak perlu omong. Nah, efek yang semacam itu timbulnya dari siapa? Apa dari saya, dari Mbah Rukin? Ya blas. Mbah Rukin bunga itu malah orang oleh apa-apa. Ya mungkin oleh duit, oleh apa? Sego oleh gitu, tapi oleh jamaah, nambah jamaah kan tidak. Tapi dari gerakannya Mbah Rukin, termasuk kayak kita ternyata juga tanpa kita sadari, tidak ngomong itu menyadarkan banyak orang. Ternyata manfaatkan lebih besar. Nah, mungkin itu diantara globalnya kita ada kegiatan ini, dan alhamdulillah kawan-kawan di sini tidak sendiri. Ini sudah ngeling loh Pak. Jadi komunitas sampai sudah ngeling sampai Palangkaraya, sampai Pangkalambun, sampai Sampit, Parenggian, sampai ke Jogja, sampai ke Sidoarjo. Kita ini punya link sudah. Makanya Nusantara. Nanti suatu saat kalau bisa perlu kita linkkan dalam bentuk Pertemuan. Jadi kita ini tidak sendiri, bukan sini. Jadi kita punya, walaupun kita tidak pernah ketemu, yang penting itu apa namanya? 313. Ini jaringan komunikasi. apa namanya, ikatan emosional hati kita ini. Makanya saya sering ngomong sama Mbah Rukin, sama Mbah Nu, nggak usah istilahnya orang disuruh kumpul tiap hari. Yang penting hati kita ini apa namanya, Bersatu. tetap sambung. Dasarnya ketemu ndak daripada kita ngumpul kayak orang judi, berhadapan tapi bermusuhan kan. Ya, lebih baik kita jauh tapi kita saling merindukan. Nah, itu makanya saya bilang bahasanya dengan resonansi doa sampean dari sini saya rasakan sampai di sana. Doanya orang sana mungkin sampean rasakan di sini. Dan mungkin saya dianggap orang tua kayak gini, saya bisa kayak gini bukan karena usaha saya, bukan karena kehebatan saya, mungkin karena doanya sampean. Makanya tidak bisa kita remehkan orang-orang yang apa namanya dianggap apa. Orang menganggap remeh silahkan, kita tidak ingin dia apa-apakan apa. manusia. Nah, artinya itu kita saling apa namanya, saling mendukung, saling mendoakan. Harapan kita mendapatkan banyak keberkahan. Mungkin itu. Jadi mohon maaf, saya bukan gurunya, bukan syekhnya ya ini syekh betul, syekh Bron, ini syekh tengah ini siapa ini? Syekh Lor, syekh Wetan. Nah, kita yang menjembatani. Insya Allah selagi kita mampu ya kita sama-sama lah itu. Kita sama-sama. Ya, mungkin itu, dan dengan
pertemuan kita ini kegiatan khususnya panitia santri Kalong. Dengan pertemuan ini kita akan upaya lepas tanggung jawabnya masing-masing, kita anggap bubar aja lah. Bukan sementara Bubar, sambung dengan lain harapan waktu. nanti seandainya ada kegiatan lagi kita apa namanya Dibentuk kembali. kita sambung. Ya, kemudian ada satu lagi nih Pak, ini gagasan ya, gagasan kalau toh nanti misalnya bisa dijalankan ya monggo, tapi seandainya masih belum juga tidak masalah gitu loh. Terutama menyangkut masalah, saya itu kan sering ketemu dengan Mbah Rukin kalau sudah mau ada acara, ada kegiatan, yang paling sering menonjol disambatkan itu urusan duit. Iya Pak. Betul. 99 plus 100%. Nah sekarang kalau orang kok sambat duit itu artinya berarti apa itu? Ya butuh duit. Berarti tidak punya duit. Ini duitnya apa sambatkan? Nah, harapan kita pola-pola yang sudah kita jalankan itu di apa namanya? Kita didik kawan-kawan kita didik masyarakat ini, jangan dididik untuk dimintai. Ya, ini Mbah Rukin tetap nganggo proposal ya monggo. Nah, cuma kalau bisa kita ini ya kayak ini buktinya. Yang berupa duit tadi kan ya berapa ya? 18 juta. 18 juta opo. Kan hanya 2 juta sekian 2 juta tadi. sekian, iya. Dari saya 2 Iya, juta 100. iya. Dari Pak siapa 3 namanya? juta, 3 juta. Pak anu tiga paling kurang lebih kan hanya 3 juta 3 setengah juta. Pak, yang berupa duit. Nah, tapi kalau di total kegiatan kita itu perlu dananya berapa? Belum door prize-nya itu banyak ya. Dan sekarang datangnya itu dari mana? Kan kesadaran orang apa namanya memberi. Nah, kalau maunya kita, buktinya setelah kita kan terbukti sekarang. Modalnya apa? Nah, buktinya bisa jalan. Nah, berarti kan dengan kesadaran itu. Jadi kita pelan-pelan seperti itu. Nah, untuk kedepannya ini kalau saya dengar kata ini Pak Yanto, Mas Wawan kan sudah ancang-ancang pengen ada kegiatan-kegiatan gitu dong. Ini Mbah apa namanya? Mbah Jiri kan ngene iki, Pak. Iya. Ini tua. Tua. Nah, sampean sering ngomong udah muncul pengen gini. Jadi kan perlu duit semua tuh. Nah, kalau bisa gini, ini gagasan aja, Mas. Kalau bisa kita belajar untuk apa namanya? Berdiri di atas kaki sendiri. Kalau jadi istilahnya bukan kita ini setiap ada acara mikir cari korban. Ya, intinya jangan Ada takut, proposal. jangan takut tempur lah, jangan takut dulu. Ayo. Cari korban. Ya. Siapa sih kira-kira kena dikorbankan kan gitu. Ya, polanya itu ya itu tadi kesadaran. Misalnya ada kesadaran kita masing-masing. Nah, kalau bisa kita mulai dengan di Silau udah dimulai toh. Sudah. Mungkin ada istilah ini koin apa namanya? Sehari sedekah 1000. Nah, bikin kaleng es telu. Sedino sedekah 1000. Kemarin kita siapkan kaleng itu udah kita sebar, dan bagi yang berkenan aja ngambil sendiri kalengnya atau bikin kaleng sendiri di rumah. Nah, syukur-syukur nanti masing-masing paguyuban itu bisa kayak gitu. Tapi jangan memaksakan orang. Di antara anggota sendiri siapa yang mau. Jadi ini Wah, setiap tolong gue. Oke. jadi kalau sehari misalnya 1000 ada uang, kalau satu orang apa dalam 1 bulan itu 10.000. nggak usah sampai full 30 lah, misalnya 20. mampu 25 harian ya. Kan sudah 25.000. Kalau 10 orang 100. 250 itu dalam 1 bulan. Nah kalau 1 tahun, nah dari itu nanti kita bisa saling apa namanya mendukung. Nah kalau nanti
nanti masih kurang ya biar Mbah Rukin nelpon siapa yang bisa dikorbankan. Ini kan tidak malah mendamel Pak. Dalam Sampai mendamel pun mulai sini. Jadi ketinggalan kok sekecok. Untuk meringankan kalau ada kegiatan ini. dan insya Allah Bapak sekalian kalau sampean ikhlas itu yang ngapunten, saya ini bukan orang kaya. Mbah Rukin aja yang bilang orang kaya. Jadi kita bantu kayak ini bukan karena banyaknya duit, tapi tergantung kemauan kita. Tapi justru kadang-kadang kita ngasih 100, ini tidak sampai sebulan, tidak sampai seminggu, kadang yang datang itu 2 juta. 1 juta. Nanti kita misalnya ngasih 1 juta, kadang-kadang yang datang 10 juta. lebih dari itu. Tapi kalau sampean masukkan 10.000 tapi mikir kapan tekannya 1 juta, nih biasanya malah rata teko. Nah, iku awak. Baru kiri Pikiran awak iku lah pamuin. Nah, aku ngono kae wae. Lah cacasek lek ngono. baru kiri. Padha wae gitu yakin wae padha wae. Sampai Kiri terus panik dino. Pikiran wae yakin wae perkara laris. Padahal laris mau. Sampai ketelasan kok. Iya iya alhamdulillah. Alhamdulillah mau. atau misalnya kemana siapa Kang Warsan kan malah enak tuh. Ora usah diisi dhewe di dalan ning kono ana wong ngopi susuk 1000 lek kono kan malah. Ora Kang Warsan sing ngisi tapi tamu nih. Ya saya ngobrol-ngobrol dengan kawan, maksudnya kalau misalnya nanti ada kegiatan yang anggaplah kayak giliran tadi kan bisa saling mendukung gitu. Mungkin giliran di apa namanya Klopo Telu di sana terkumpul dan sekian, kita support yang dari sini. Nanti ketika muter situ yang sana ngikut situ kan, insya Allah akan apa namanya ya, Persatuan. Satuan ringan maling. nah, mungkin yang terakhir itu kan ada sisa berapa tadi Bu? 330 300 sekian dong. Kalau bisa itu buka rekeningan. Nah, nanti kan dengan rekening kan kita bisa ngelingkan ke kan komunitas kita bukan hanya di sini lah. Jadi luar-luar sana ya Mas Wawan kemarin itu kan malah orang yang datang menawarkan diri lah. Nah, kalau Iya, kita Pak. punya rekening, Tunjukkan rekening. Masa ora oleh wedhus pitu iki. Berarti enggak usah pakai proposal baru, pakai rekening aja bayar. iya. Ingin bersama. Itu misalnya, tapi kalau bisa rekening itu atas nama apa namanya? Pak Iban. Misalnya dari Silowo 1 orang, misalnya di Pule kah, di Gorontalo kah, di mana 1, jadi di apa namanya? Di bank itu nanti kan Dua orang yang nama, ada dua nama. namanya apa kan ya. Jadi supaya tidak saling mencurigai. Terus di atas namakan Barukin nanti. Lain. Begitu dikirimi 10 juta ternyata laporannya hanya 1 juta. Nah, mungkin itu Bapak sekalian sebagai gambaran, dan ini tidak harus segera, yang penting kita alon-alon. Ini kata guru saya, ini ada guru saya bilang, ibarat kita tani ini punya traktor, punya alat canggih, tapi nih parkir nih garasi, kira-kira itu lahannya tergarap enggak? Tapi walaupun kita punya pacul goang, tapi kalau tiap hari kita pakai nyangkul, atas semuanya akan tatas itu. Nah, kelasnya kita ini kelas pacul goang kan. Terus pokoknya bentino nyangkul gitu ya, nanti akan terbukti. Ya, mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan bagi Amin. berkah bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan mungkin sampai kepada masalah ekonomi kita. Karena saya lihat di sini tuh satu aja Pak masalahnya. Angel golek duit. belum kayak gampang itu. Jadi yang sifatnya untuk bersama-sama ini kan memang kita maklum aja karena rebutannya di sini kan luar biasa. Itu wajar.
tapi buktinya bisa bikin kegiatan kayak gitu dengan modalnya segitu tuh. Kalau nggak pagitan sampean masa bisa lah. Dan ini kita terbukti. Mungkin itu ada kurangnya maaf, dan selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah sangat kepada Bapak Kiai Pak Muin yang selalu memberi wawasan sainan, memberi semangat. Semoga beliau tasah benar segera waras tanpa umur, terus sakit atas tuntunan dalam arti tapi kita tiru semangat 313 dan semangat untuk selalu kita berguna bagi diri kita sendiri, keluarga, lebih-lebih kepada lingkungan setempat. Dan ini alhamdulillah kita sudah bersatu di sini dan saya himbau ya, kita saling mendukung. Apabila kita saling mendukung, insya Allah kita akan bersatu. Dan dengan bersatu ini kita akan menjalin ukhuwah Islamiyah itu lebih luas. Contoh dari Sabtu pertama kita datang di kegiatannya Mbah Biyu Talang, Mbah Yai Salim ya. Kita datang semua, insya Allah kita akan didatangi oleh jamaahnya Mbah Yai Salim. Seterusnya kita datang ke Mbah Juwiri, Mas Wawan kali Mas Santo ya. Insya Allah dari sekian jamaahnya Mbah Juwiri kita datang ke Segentaru, ke Pule dan sebagainya. Dengan persatuan seperti inilah kita akan menjalin hubungan yang lebih baik. Dan di situ akan timbul ide-ide untuk kita lebih bersatu dan kita lebih kokoh untuk menjadi santri Kalong Nusantara. Nah, di dalam santri Kalong di situ ada garong tahlil dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu kita satu, kita jalin ukhuwah Islamiyah, kita jalin persatuan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena kita bisa berkumpul, saling suka duka, dan kita saling memperkembangkan daripada kita di porsi negatif, kita ambil porsi positif. Jadi kita sekali waktu kita mendatangkan para ulama, para kiai, supaya hati kita itu menjadi hati yang lebih baik, hati yang selalu disinari dengan kaidah-kaidah Islamiyah dalam arti agama. Oleh sebab itu, mari kita jalin ukhuwah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saya mohon untuk setiap malam Jumat Wage di Klopo Telu, setiap Kemis Wage di Mbah Talang sudah berjalan, Kemis Pon yang ada di Mbah Bumo, nah, Senin Legi ada di Mbah Tunem, Kemis Legi di Mbah Gentaru, dan kita tambah lagi di situ ada Kemis Kliwon yang ada Mbah Juwiri. Nah, kita siap diundang dan memfasilitasi untuk mediator dalam arti sebagai MC lah bahasanya. Kalau insya Allah dengan jenengan datang di semua link itu kita akan di situ bertemu. Paling ora ono kopi-kopi. Ya, ngoten nggih. Nah, paling ora kita ada kegiatan itu bisa berjalan dengan maksimal. Karena lingkungan kita mungkin tidak peduli. Contoh sekarang di Klopo Telu, mungkin antara yang datang dari warga Kapu dengan warga Taulu dan sekitarnya mungkin banyak ada di warga Kapu. Contoh di Mbah Gentaru. Nah, Gentaru mayoritas kadang yang datang dari masyarakat Taulu dan Kentu. Ya saya lihat saya acungi jempol untuk masyarakat Mbah Biyu Talang, Mbah Biyu Bumo. Karena di situ dia selalu mewarnai kita. Nah, bajingan diuripkan lagi, nanti kita akan datang. Ya, itu berarti. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita hidupkan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita. Kita saling mensupport, saling mendukung. Insya Allah kita bersatu. Dan bersatu akan timbullah kita menjadi masyarakat yang lebih religi. Ngoten nggih? Saking kula menawi asal kula matur wonten kesalahan kealpaan saya sebagai MC di Hari Santri kegiatan panitia Hari Santri 2025, semoga kita selalu eksis, jaga persaudaraan kita, menjadi masyarakat yang lebih kokoh, menjadi
barokah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi sehat batin kita, sehat lahir kita, sehat jasmani kita, sehat iman kita. Semoga kita menjadi orang yang lebih religi, menjadi insan kamil, menjadi insan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan masyarakat. Allahumma amin. Dan ini lebih afdalnya kita doa semoga dengan pertemuan ini menjadi barokah. Saya mohon untuk Mbah Munim, Mbah Munim memimpin doa. Semoga amin. Ini ceritanya kan karo liwatan. Berarti di bola sih ditungani. Nah, Ditolong sih. Ben mampu donga jadi Ya. sekali mampu donga rasanya luwih enak. ya sambil kita menunggu makan bareng ya, mungkin termasuk salah satu yang perlu kita jaga kan, kita ini yang ada beberapa komunitas kan, ada beberapa komunitas ini harapan jembatan. Jadi kan ada di Santri Kalong, Garong Talil, Kloko Telu, ada di Mbah Suwiri, Seripai, ada di Mbah Juri, ada Santri Toa, ada Santri Bajingan, ada Santri Kalong Silawo. Secara apa namanya, ikatan sesama antar paguyuban kita jaga, tapi kalau diharapkan kalau bisa itu antara satu paguyuban dengan paguyuban yang lain kita tidak usah terlalu apa namanya ikut campur. Dalam arti gini, misalnya di Santri Toa sing ngerti wedelane Santri Toa kan yang di sana. iya, Jadi yang dari santri sini tidak usah ikut campur. mendekati harus gini, tapi tidak usah, karena masing-masing punya karakter berbeda. paham dapure masing-masing. Nah, jadi biarkan mereka yang urus urusannya masing-masing, tapi kebersamaannya kita saling dukung gitu aja. Jadi kadang-kadang biasanya itu kecenderungannya gitu. Sing kene karepe ngene wae lho, misalnya kan gitu. Tidak perlu. Jadi biarkan mereka membangun keadaannya masing-masing, yang penting kita saling mendukung. Mungkin itu yang perlu kita apa namanya. Yang kedua, kita jangan alergi dengan komunitas yang lain, jadi kita terbuka aja. Jadi ibaratnya ada yang mau gabung monggo, kita terbuka, dan kita juga tidak usah minder. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita ikuti ya ikuti, termasuk apa yang disampaikan oleh Mbah Rukin tadi kan. Ya kalau memang ada kesempatan kita ikut datang, seandainya enggak ya tidak usah kita opo ora gelem teko misalnya, ya enggak perlu kayak gitu. Namanya manusia itu punya kesibukan masing-masing kan gitu. Yang penting di komunitas kita masing-masing ya tetap jalan. Ini nyangkul malah nyangkul, sebagai nyangkul terus gitu aja, enggak usah. Insya Allah nanti bisa istiqomah. Kerupuk itu ini. Endongnya Don. Syukur-syukur nanti diantara kawan-kawan kita ini yang punya relasi apa namanya, relasi yang lebih luas ya, misalnya kayak Warno, walaupun potongannya kayak gitu relasinya ke se-Indonesia. Nah, siapa tahu bisa link sana, itu loh kami punya kayak gini, kalau bisa tolong bantu. Nah, tidak apa-apa kan, bisa kita apa namanya Syuting sih. sebagai kan, yang Mbak Mikin punya relasi anu baca kayak gitu. Ngomongnya belajar wae.